Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada channel Kisah Orang-Orang Bijak. Pada video kali ini kami akan mengulas sebuah kisah yang kami sadur dari buku karya Ihsan Bashar. Kisah ini mengangkat tema kayu ajaib. Saudara-saudaraku yang budiman, menepati janji merupakan suatu tuntunan dan perilaku yang sangat mulia dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Hanya orang-orang yang diberi hidayah dan mendapatkan petunjuk yang bisa berperilaku seperti itu. Kami akan sangat bersyukur manakala kisah berikut bisa memberi inspirasi bagi kita semua untuk selalu menepati janji dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang budiman, dikisahkan bahwa Abu Hurairah menyebutkan Rasulullah pernah menceritakan tentang seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Suatu ketika laki-laki itu sangat membutuhkan uang 1000 dinar dan bermaksud meminjam pada temannya yang tinggal di sebuah pulau di seberang lautan. Maka berangkatlah laki-laki itu menemui temannya, dan setelah bertemu laki-laki itu menyampaikan maksud kedatangannya. Aku bermaksud meminjam uang sebesar 1000 dinar padamu untuk suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Mendengar permintaan laki-laki tadi, temannya pun menjawab bahwa pada dasarnya kami tidak keberatan memberimu pinjaman sesuai permintaanmu. Hanya saja datangkan lebih dulu seseorang yang bisa menjadi penjamin atas pinjaman itu. Mendengar tanggapan temannya, laki-laki itu menjawab, cukuplah Allah yang menjadi penjaminnya. Pura-pura tak mendengar jawaban dari laki-laki itu. Temannya kembali mengulangi ucapannya, datangkan lebih dulu penjamin atas pinjaman yang kamu minta. Laki-laki itu pun kembali mengulangi ucapannya bahwa cukuplah Allah yang menjadi penjaminnya. Temannya pun mengalah dan berkata, baiklah, engkau benar dan bisa dipercaya. Akhirnya laki-laki tersebut mendapatkan pinjaman sebanyak 1000 dinar dengan jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati bersama. Saudara-saudaraku yang budiman, setelah beberapa waktu berlalu, jatuh tempo dari pinjaman yang telah diterimanya pun tiba. Laki-laki itu bermaksud menemui temannya untuk mengembalikan pinjaman yang pernah diterimanya. Ia lalu pergi ke pinggir laut, mencari perahu yang bisa mengantarkannya ke seberang dengan membawa uang yang dulu pernah dia pinjam pada temannya. Namun di luar perkiraannya, tiba-tiba cuaca berubah buruk dan tidak satu pun perahu yang mau mengantarnya ke seberang. Karena waktu sudah semakin sore, laki-laki itu pun merenung tentang apa yang harus dilakukannya. Laki-laki itu lalu menulis sebuah surat yang cukup singkat dan mengambil sepotong kayu. Kayu tersebut lalu dilubanginya sedemikian rupa dan memasukkan surat bersama uang 1000 dinar, lalu menutup dan meratakan kembali lubang pada kayu itu. Laki-laki tersebut kemudian berdoa kepada Allah agar kayu tersebut bisa sampai kepada temannya yang diyakininya sudah menunggu kedatangannya di seberang sana. Ya Allah, Engkau mengetahui bahwasanya aku telah meminjam uang sebanyak 1000 dinar kepada teman saya, dan ia memintaku untuk menghadirkan penjamin atas pinjaman tersebut. Lalu aku mengatakan bahwa cukuplah Allah sebagai penjaminnya. Temanku itu pun menerima engkau sebagai penjaminnya. Namun hari ini adalah waktu di mana pinjaman itu harus dilunasi, tapi tidak satu pun perahu yang bisa mengantar aku ke seberang untuk menemui temanku itu. Sekarang aku menitipkan kepadamu agar kayu ini bisa sampai pada temanku di seberang sana. Kemudian ia melemparkan kayu yang berisi surat dan uang 1000 dinar tersebut ke dalam laut. Kayu itu pun hanyut terbawa air laut dan kemudian hilang dari pandangan laki-laki tadi. Laki-laki itu pun pulang ke rumah dengan keyakinan bahwa doa dan harapannya pasti diterima. Saudara-saudaraku yang budiman, di tempat yang berbeda, yakni temannya di seberang lautan, juga telah menunggu kedatangan laki-laki tadi, mengingat pinjaman yang diberikan telah jatuh tempo. Melihat cuaca yang tidak bersahabat dan sudah semakin sore, temannya itu pun bermasuk kembali ke rumahnya. Mungkin saja ada hal-hal di luar keinginannya yang menghalanginya menemui aku. Matanya tiba-tiba kemudian tertuju pada sepotong kayu yang hanyut dan tepat di hadapannya. Ia pun mengambil potongan kayu tadi, dia masuk menjadikannya kayu bakar.
Setelah sampai ke rumah, temannya itu pun membawa kayu yang tadi dibawanya dari pinggir laut. Alangkah kagetnya, karena dari belahan kayu itu keluar sebuah surat dan uang 1000 dinar. Temannya itu mengambil surat dan membacanya. Subhanallah, demikian ia berucap setelah mengetahui bahwa surat dan uang tadi berasal dari temannya di seberang sana sebagai pembayaran atas pinjamannya yang sudah jatuh tempo. Maha kuasa Allah yang bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian kata temannya itu. Saudara-saudaraku yang budiman, untuk memastikan bahwa uang dan surat dalam kayu yang pernah diambilnya pinggir laut adalah kiriman dari temannya, si peminjam itu pun menemui laki-laki itu beberapa hari kemudian. Dia membawa uang 1000 dinar dan surat yang didapatnya, lalu bertanya kepada laki-laki yang pernah meminjam uang padanya, "Benarkah kamu yang mengirim uang dan surat ini lewat sepotong kayu?" Laki-laki itu menjawab bahwa benar, aku yang mengirim lewat sepotong kayu, karena saat itu tidak ada satupun perahu yang bisa menyeberangkan aku untuk bertemu dengan kamu saat jatuh tempo pinjaman saya telah sampai. Subhanallah, Maha Suci Allah yang dengan kuasanya telah menunaikan kewajibanmu melalui kayu itu. Kemudian temannya itu pun pamit untuk kembali ke rumahnya di seberang lautan. Saudara-saudaraku yang budiman, dari kisah tadi kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menerima permohonan dan harapan dari hambanya yang minta pertolongan padanya. Untuk itu hendaklah kita selalu bertawakal dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kesulitan yang kita alami. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.